Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Ahad malam Senin 10 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema bukti nyata bakti kepada orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Malam ini kita akan membahas sebuah ibadah agung di dalam agama Islam. Bahkan dia adalah syiar, salah satu syiar yang agung dari agama Islam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena mengapa disebut syiar yang agung dalam agama Islam? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan ibadah yang paling agung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah
kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa bakti pada kedua orang tua adalah ibadah yang agung dan syiar dari syiar Islam yang mulia, karena digandengkan berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Tauhid a'zamu ma amara Allah bih, perintah yang paling agung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 36. Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, serta berbaktilah kepada kedua orang tua. Malam ini kita membicarakan sebuah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh jenis manusia, bukan hanya muslim, tetapi seluruh yang bernama manusia diwasiatkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia. Al-insan di sini adalah alif lamnya lil jins. Alif lam untuk menunjukkan kepada jenis, yaitu semua jenis manusia diwasiatkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mau dia kafir, dia muslim, mukmin, musyrik, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Biwalidayhi ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ibunya mengandungnya dalam keadaan sulit dan melahirkannya dalam keadaan sulit, mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan, sampai jika anak tersebut sudah dewasa dan berumur 40 tahun, lalu dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan atas kepada kedua orang tua, agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah keturunanku. Aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ay ahidna ilaihi wa ja'alnahu wasiyatan 'indah sanas'aluhu 'anil qiyam biha wa hal hafidhaha am la. Artinya, ketika Allah berfirman wa wassaynal insan, kami wasiatkan kepada manusia, maksudnya adalah kami mengadakan perjanjian dengan manusia untuk berbakti kepada orang tua, dan kami jadikan itu wasiat di sisi setiap manusia. Kami akan bertanya tentang perjanjian tersebut, apakah dia menegakkan perjanjian tersebut, yaitu bakti pada orang tua, apakah dia menjaga wasiat tersebut atau tidak. Maka di sini
pentingnya berbakti kepada orang tua, karena dia adalah wasiat Allah, perjanjian Allah dengan manusia. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada malam ini kita membicarakan sebuah tema birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan kebiasaan para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Sebagaimana disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendakwahi bapaknya mengucapkan ucapan yang lembut, padahal bapaknya menentangnya. Ya abati, wahai bapakku yang kami muliakan. Dan di sini harus kita pahami baik-baik. Salah satu tafsiran dari tidak merendahnya seorang anak di hadapan orang tua adalah tidak memanggil nama orang tua dengan namanya dan tidak memanggil kunyah orang tua dengan kunyahnya, tetapi memanggilnya dengan ucapan ya abati atau ya abata, ya ummi atau ya ummata. Ini dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Isra ayat 32 sampai 33. Dan ini bukti bahwa berbakti kepada orang tua adalah kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ketika mendakwahi bapaknya agar meninggalkan berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata, maka bapaknya menolak. Bahkan bapaknya mengancam untuk mencelakakan Nabi Ibrahim, mengusir Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik, semoga keselamatan atas engkau wahai bapak. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan tetap memintakan maghfirah untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan kebaikan. Surat Maryam ayat 47. Ini bukti bahwa berbakti kebiasaan para nabi, bahkan dilakukan oleh Khalilur Rahman, Imamul Hunafa, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Dilakukan oleh kekasih Allah, pemimpinnya orang-orang bertauhid, bapaknya para nabi alaihi wassalatu. Lihat lagi Yahya bin Zakaria. Beliau juga terkenal dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya." Dan Nabi Yahya bin Zakaria senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menjadi seorang yang sombong ahli maksiat. Surat Maryam ayat 14. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat agung. Kita membicarakan malam ini tentang amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ingin dicintai oleh Allah, kerjakan amalan ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salah ala waqtiha. Mengerjakan salat pada waktunya. Lalu beliau ditanya lagi, tsumma ayyun? Lalu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Salat amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Bakti orang tua amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia hubungan antara seorang anak dengan orang tua, orang yang paling berjasa kepada dia dari seluruh manusia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Karena dua orang inilah orang yang paling dicintai oleh manusia. Maka kita membicarakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan amalan yang sekelas dengan berjihad di jalan Allah. Kita mungkin tidak ada kesempatan untuk mengangkat senjata melawan musuh di medan pertempuran, menang atau mati syahid. Karena kita di negara yang aman, walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga keamanan ini. Kalau tidak aman, kita tidak bisa untuk mengadakan kajian sholat berjamaah dengan nyaman dan tentram seperti ini. Maka jangan pernah merusak keamanan. Jangan pernah mau dengan ajakan-ajakan memberontak, merusak keamanan. Jangan pernah. Keamanan nikmat paling besar. Lihat, bakti orang tua senilai dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, datang orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki, yasta'dzinuhu fil jihad, meminta izin kepada beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Kemudian orang tersebut menjawab, "Na'am, iya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima fajahid." Yang artinya, maka di dalam mengurus kedua orang tuamu berjihad. Di sini berbakti kepada orang tua sekelas dengan jihad. Pahalanya jihad yang tidak diwajibkan. Sekelas dengan jihad. Kita pada malam ini membicarakan sebuah tema berbakti kepada orang tua yang merupakan kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Kapan orang tua ridha, Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Tidak perlu sulit-sulit mencari ridha Allah. Selama orang tua hidup, maka selalu tanyakan kepada mereka berdua, "Ma, Ba, apakah Abah, Mama ridha kepada ulun?" Kalau mereka katakan ridha, selesai. Selama kita bertauhid dan menggapai ridha orang tua, maka ridha Allah di dalam genggaman dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid." Yang artinya keridhaan Allah
di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah di dalam kemurkaan orang tua. Kapan orang tua murka, maka pasti Allah murka. Itu tidak bisa diragukan lagi. Kapan Allah ridha, maka kapan orang tua ridha, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Kita membicarakan sebuah tema yang sangat agung, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang merupakan sebab terbesar untuk mendapat surga yang paling megah, yaitu surga Firdaus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Yang artinya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga yang paling wasat, yang paling pertengahan. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan apa makna dari hadis berbakti kepada kedua orang tua adalah awsatu abwabil jannah, amalan yang menyebabkan masuknya seorang anak ke dalam pintu surga yang paling pertengahan. Apa maksud paling pertengahan? Ya, saya bacakan perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Apa yang dimaksud dengan pintu paling pertengahan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa awsatu abwabil jannah artinya adalah a'zamuha wa abhajuha, yaitu pintu surga yang paling besar, pintu surga yang paling megah. Itulah yang akan didapat oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan yang paling mudah untuk dikabulkan doa, dilepaskan dari musibah di dunia. Jika Anda sering berdoa belum dikabul-kabulkan, baktilah kepada orang tua. Jika Anda mendapatkan masalah, kesulitan bertubi-tubi, penyakit, kemiskinan, kesulitan hidup, banyak hutang, baktilah kepada orang tua. Niscaya akan hilang kesulitan-kesulitan tersebut. Dan ini mujarab. Ini mujarab. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian mereka terperangkap di dalam goa karena mulut goa tiba-tiba tertutup dengan batu. Lalu mereka berkata, "Innahu la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'u Allah bi sani a'malina." Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kita di dalam Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua, dan aku tidak memberikan minum kepada anak istriku sebelum aku memberikan minum kepada mereka berdua. Dan aku suatu hari terlambat pulang, padahal mereka menunggu agar aku membawakan susu untuk mereka. Akhirnya mereka tertidur.
Aku tidak memberikan minum kepada anak-anakku walaupun dalam keadaan menangis sebelum mereka berdua bangun dari tidur dan meminum susunya. Kemudian setelah berdoa seperti, ya Allah, kalau seandainya itu amalan ikhlas karena Engkau, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka keluarkan kami dari goa ini. Bergeserlah batu tersebut. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan babu ijabati du'ai man baqa walidayhi, bab doa terkabul siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Salah satunya yang berkata tadi, Allahumma innahu kana li walidan syaikhani kabiran. Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua, wali sabiyatun sigar, dan aku memiliki anak-anak kecil-kecil. Kuntu ar'a alaihim, aku yang mengurus mereka. Fa idza rahtu alaihim halabtu, kalau aku keluar rumah, aku perah susu untuk kedua orang tuaku. Fa bada'tu biwalidayya asqihima qabla baniya, aku memulai kedua orang tuaku untuk aku berikan minum susu sebelum anak-anakku. Ini menunjukkan bahwa orang tua lebih didahulukan daripada anak. Wa inni istakhartu dzata yaumin, dan aku terlambat pada suatu hari. Falam ati hatta amsaytu, tidaklah aku pulang kecuali sudah malam. Fawajadtuhuma nama, aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Fahalaktu kama kuntu ahlam, maka aku pun memerah susu sebagaimana aku biasa memerah susu sebelum masuk rumah. Fakuntu inda ru'usihima, aku berdiri di kepala mereka yang sedang tidur berdua. Akrahu an uqidhahuma, aku tidak sanggup untuk membangunkan mereka berdua. Wa akrahu an asqas sibyah, dan aku tidak mau untuk memberikan minuman susu tersebut kepada anak-anakku. Wasibyatu yatadaghaw 'inda qadami, sedangkan anak-anak kecil tersebut mereka merengek-rengek di telapak kakiku. Hatta tala'al fajar, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu ibtigha'a wajhik fafruj lana furjah nara minha as-sama' fa farajallahu fara'ahu as-sama'. Jika engkau mengetahui bahwasanya aku mengerjakan itu ikhlas mencari wajah engkau, maka selamatkan kami, buka goa ini agar kami bisa melihat langit. Maka terbuka goanya, kemudian terlihat langit. Yang sulit bayar hutang, yang sulit ekonomi, yang sulit yang dapat penyakit, yang sulit dapat jodoh, yang sulit dapat anak, baktilah pada orang tua. Niscaya Allah mengabulkan doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ternyata kejadian yang di dalam hadis itu dipraktekkan, saya sampai merinding semua, dipraktekkan oleh para salafus saleh. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, talabat ummuhu fi ihda layali al-ma, yang artinya suatu malam ibunya meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan air. Fadhahaba liyaji'a bil ma. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun keluar dan datang membawa air. Falamma ja'a wajadaha na'imah. Ketika sudah datang, tetapi ternyata ibunya sudah tidur. Fawaqafa bil ma 'inda ra'siha hatta as-sabah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memegang air tersebut sambil berdiri di sisi kepala sang ibu sampai pagi. Falam yuqidha khasyata iz'ajiha. Beliau tidak membangunkan ibu tersebut karena khawatir mengganggu tidurnya. Walam yanhab khasyata an tastayqidha fatatlub al-ma' fala tajid.
Dan beliau tidak pergi. Sudah tidur, dah tinggalin aja deh. Tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Karena takut ibunya bangun dan mencari air dan tidak didapati air. Dan itu mereka anggap sebagai kedurhakaan. Jangan main-main dengan bakti kepada kedua orang tua. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat lagi, anna disebutkan di dalam kitab Al-Birru Was-Silah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, anna Umma Mis'ar ibni Kidam, Ummu Mis'ar bin Kidam talabat ma'an min ba'dil layali min ibniha Mis'ar. Beliau suatu malam meminta air dari anaknya yang bernama Mis'ar. Mis'ar. Fadhahaba fajalaha bisyarbah. Lalu Mis'ar pergi, lalu datang dengan air. Fawajadaha qad dhahaba bihan naum. Lalu dia dapati ibunya sedang tidur. Fabata bisyarbah inda ra'siha hatta asbah. Beliau membawa air tersebut. Di malam itu beliau berdiri di samping kepala ibunya sampai pagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membicarakan sebuah tema yang merupakan tema kebiasaan para salafus saleh. Dari mulai para nabi, orang-orang saleh, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, yang kita bicarakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah bukti nyata. Apa yang bisa kita lakukan dari bakti orang tua? Kita ambil poin pertama, pengertian al-bir. Karena di dalam Al-Quran disebutkan birrul walidain. Al-bir disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandur, al-ihsan, berbuat baik, al-ikram, memuliakan, al-khair, melakukan kebaikan, al-fadl, melakukan kemurahan. Itulah al-bir secara bahasa. Al-ihsan, al-ikram, al-khair, al-fadl. Yaitu berbuat baik, berbuat kemuliaan, memuliakan, berbuat kebaikan, berbuat kemurahan. Adapun birrul walidain secara istilah syariat adalah al-ihsanu ilaihima wa fi'lul jamili ma'ahuma bil qawli wal fi'li taqarruban ila Allah subhanahu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada mereka berdua dengan cara mengerjakan perbuatan yang baik, berkata dengan perkataan yang baik demi mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan bakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara mengerjakan perbuatan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Lihat ya, Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Ketika beliau menafsiri ayat yang berbunyi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan engkau menghardik mereka berdua. Kata Urwah bin Zubair, in aghdabaka fala tanzur ilaihima sharazan fa innahu awwalu ma yu'rafu ghadabul mar'i bi shiddati nazarihi ila man ghadiba alayhi. Jika kedua orang tuamu membuat kamu marah, jangan kamu menajamkan pandangan kepada mereka. Karena sesungguhnya yang paling pertama diketahui kemarahan seseorang adalah dengan tajamnya pandangan kepada orang yang dia sedang marahi. Dan marah kepada orang tua bukan bakti. Kemudian
disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bagaimana yang dimaksud dengan fala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka janganlah kamu merhardik mereka berdua dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Perhatikan baik-baik. Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, jangan kamu merhardik mereka berdua. Ai la tafudda yadaka ala walidayk. Jangan engkau acungkan tanganmu di hadapan kedua orang tua. Jangan engkau tunjukkan tanganmu di hadapan kedua orang tua. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bakti kepada kedua orang tua. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Ini semua dalam surat Al-Isra ayat 32 33. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Tafsirannya yaitu layyinan, lembut ucapannya, thayyiban, baik ucapannya, hasanan, baik, bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin, dengan penuh adab, penuh pemuliaan, penuh pengagungan. Maka berarti tidak pantas teriak di hadapan bapak ibu, apalagi sampai membentak. Bahkan disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib di dalam kitab tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia, qaulul abdil muznib lisayyidil fadhil ghalil, seperti ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang kasar dan sangar. Itu maksud berucap dengan ucapan yang baik di hadapan orang tua. Bayangkan ada seorang budak ya, bukan manusia merdeka, budak melakukan kesalahan kemudian meminta maaf di hadapan tuannya yang sangat bengis, kasar. Begitu ucapan seorang anak di hadapan orang tuanya. Pokoknya jadikan para ikhwan yang ngaji sama saya, jadikan bahwa dakwah sunnah salah satu amalan paling agung setelah tauhid, bakti orang tua. Kata orang Arab, kalau sudah urusan bakti orang tua, alal aini war ra's. Ya, alal ain war ra's itu artinya mau tidak mau harus dikerjakan. Sakit pahit harus bakti orang tua. Alal ain war ra's. Urusan orang tua tidak boleh main-main. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, Ustaz, sudah berlalu itu, saya dianggap durhaka sama orang tua. Apa yang harus saya kerjakan? Maka saya kira malam ini kita tidak cukup untuk membahas. Nanti ada permasalahan hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar berbakti pada orang tua. Dan ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan seputar berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang disebut dengan bakti al-ihsan, berbuat baik, yaitu di dalam perbuatan, di dalam ucapan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bukti nyata yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kita lihat Al-Qur'an. Bukti nyata kita berbakti kepada orang tua disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Isra ayat 23 sampai
Apa saya tadi salah menyebut, bukan 32 tetapi 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Antum kalau belajar bahasa Arab, ihsanan itu grammarnya sebagai apa gitu kan? Dalam bahasa Arab, dalam sebuah perkataan itu pasti ada subjek, objek, predikat. Kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il, ada pelaku kerja, ada kata kerja, ada yang diberlakukan padanya kata kerja. Nah, ihsanan ini namanya dalam bahasa Arab maf'ul mutlaq. Apa itu? Maksudnya wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapakmu dengan perbuatan baik apapun. Mutlak, tanpa ada tendeng aling-aling, tidak ada batasan. Mau dia muslim, dia kafir, orang tuanya muslim, orang tuanya kafir, tetap bakti orang tua. Sudah. Baik. Ihsanan artinya adalah di dalam ilmu nahwu i'rabnya maf'ul mutlak mansub. Dia sesuatu yang dikerjakan dengan mutlak tanpa ada batas. Mau dengan perasaan kita berbakti, mau dengan ucapan kita berbakti, mau dengan kekuatan kita berbakti, mau dengan keluarga kita berbakti. Tidak ada batas, mutlak, bakti yang mutlak. Mau sedang kita sakit, mau sedang kita sehat, mau sedang kita kaya, sedang kita miskin, bakti mutlak. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ini belum kajian tadi belum ya, itu belum isinya. Ya. Itu semua pendahuluan. Ya. Bukti nyatanya nanti setelah salat Isya. Jangan pulang makanya. Ya. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.